Dengan kehadiran Josh, kita boleh belajar, bertanya, dan mungkin mendengar pengalamannya ketika hidup sebagai seorang anak generasi Z, lalu hidup dalam pola asuh di keluarga kami. Saya sungguh rindu kami berdua boleh membagikan apa yang kami alami di dalam keluarga kami bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya boleh belajar jadi orang tua, bagaimana Josh juga belajar menjadi anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dengan kehadiran Josh, kita boleh belajar, bertanya, dan mungkin mendengar pengalamannya ketika hidup sebagai seorang anak generasi Z, lalu hidup dalam pola asuh di keluarga kami. Saya sungguh rindu kami berdua boleh membagikan apa yang kami alami di dalam keluarga kami bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya boleh belajar jadi orang tua, bagaimana Josh juga belajar menjadi anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum memulai akan kebaktian doa kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, inilah kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan untuk membawa doa-doa kami kepadamu di dalam kebaktian doa ini. Tuhan tolong ya Tuhan, agar sekiranya momen ini di mana kami terpaksa harus ada di rumah, beribadah dari rumah, di depan layar handphone ataupun layar TV kami. Sekiranya ini menjadi momentum di mana Engkau melawat masing-masing dari kami. Tuhan tolong berkati waktu-waktu yang ada di depan kami, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita menyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Mari kita membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
Tiba saatnya kita menaikkan akan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita tahu kondisi akan pandemi COVID terkini di Indonesia, di mana pemerintah terpaksa harus menarik rem darurat, PPKM darurat, dan terpaksa semua kegiatan yang ada harus disesuaikan lagi. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, bagi para pemerintah, para penegak hukum, untuk bisa dengan tegas melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan kita juga berdoa agar masyarakat bisa merespons dengan tepat, tidak ada perlawanan atau hal-hal yang tidak perlu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami datang kepadamu, mungkin untuk kesekian kalinya mendoakan akan kondisi di mana bangsa kami bergumul akan pandemi COVID ini. Tidak hanya bangsa kami, Tuhan, seluruh dunia pun bergumul. Tuhan, akhir-akhir ini terpaksa pemerintah harus melakukan pengetatan kembali, dan ada hal-hal yang baru yang barangkali harus kami sesuaikan lagi, ya Tuhan. Tuhan, tolong para pemerintah, para pemegang jabatan, para penegak hukum agar boleh melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Oh Tuhan, Engkau mempercayakan kedaulatan ke tangan mereka, sekiranya mereka boleh menggunakannya dengan takut akan Engkau, melakukan apa yang perlu dilakukan sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan juga berikan hikmat kepada masyarakat untuk bisa mentaati apa yang diatur, apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, agar pandemi ini boleh bisa segera berlalu. Tuhan, tolong agar tidak ada orang-orang yang kemudian melakukan perlawanan atau hal-hal yang tidak perlu dan memperburuk situasi. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk media di Indonesia agar juga berhikmat dalam segala pemberitaan, di mana banyak sekali kebohongan dan hoaks yang beredar hingga saat ini masyarakat itu justru tidak teredukasi dengan baik. Yang ada masyarakat itu justru malah semakin bingung dan yang menyebabkan pandemi ini juga semakin berlarut-larut. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami berdoa untuk media-media di Indonesia yang mana menjadi sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Engkau, agar mereka memberitakan apa yang benar, apa yang memang menjadi fakta, bukan berita-berita yang syarat dengan kepentingan-kepentingan, Tuhan. Agar masyarakat itu bisa mengetahui apa yang benar dan melakukan apa yang benar. Dan juga Tuhan, berikan hikmat kepada kami dalam kami itu melihat, membaca atau menonton berita-berita yang ada di WA group kami, yang ada di handphone kami, agar kami itu tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Berikan hikmat kepada kami, Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita mendoakan rekan-rekan kita yang melayani dalam GCC, GKY Kebayoran Baru COVID Care, yang mendampingi jemaat yang sedang saat ini terpapar COVID, yang sedang isolasi dan juga sedang isolasi mandiri. Doakan agar mereka juga diberikan kekuatan, mungkin ada kelelahan dan kiranya Tuhan menolong. Doakan agar pendampingan yang diberikan dapat menjadi lawatan kasih Tuhan bagi jemaat. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami berdoa untuk GCC, suatu pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan. Tuhan, 1 tahun pandemi sudah berlalu, dan kami juga tidak tahu kapan akan selesai. Tuhan, berikan endurance, berikan ketabahan kepada para pelayan yang mendampingi di garis depan, Tuhan. Agar sekiranya Engkau terus mengkobarkan api pelayanan, tidak kenal lelah. Dan juga Tuhan, melindungi mereka dari penyakit, agar jangan sampai karena pelayanan mereka pun terkena penyakit tersebut. Tuhan, lindungi masing-masing dari mereka, Tuhan. Berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa.
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi kita menyanyikan dengan penuh keyakinan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jemaat yang Bapak Ibu tahu dan ingat namanya, yang saat ini sedang terpapar COVID ataupun penyakit yang lain, agar mereka diberikan kekuatan iman dan juga imun. Juga Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita, agar mereka justru melalui apa yang dialami semakin kuat di dalam iman mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat, anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, terkhusus penyakit COVID Tuhan. Tuhan, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Tapi Tuhan, jikalau memang Engkau mengizinkan, kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi masing-masing dari kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami itu masing-masing itu iman. Berikan kepada para orang yang menderita penyakit iman ya Tuhan. Agar mereka itu bisa terus-menerus semakin justru itu imannya bertumbuh melalui sakit penyakit yang mereka alami. Juga Tuhan sekiranya menjamah, menyembuhkan mereka, agar mereka bisa kembali kepada keluarga, kembali kepada aktivitas mereka, dan melalui hidup mereka boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mendoakan untuk setiap kita, setiap jemaat di dalam masa pandemi ini. Mungkin dipenuhi dengan kekhawatiran yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, emosional, dan juga spiritual. Mari kita berdoa agar bersama kita kuat dalam menghadapi kesulitan ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk masing-masing dari kami. Di tengah segala ketidakpastian yang ada oleh karena pandemi ini, barangkali mungkin kami tidak terkena sakit penyakit itu secara langsung, tetapi kami mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin kami mengalami kami memiliki berbagai rencana yang harus kami itu sesuaikan kembali. Oh Tuhan, sekiranya konteks ini menjadi perjumpaan kami dengan Engkau. Kami terus mencari Engkau di dalam segala yang kami alami, segala hal buruk yang kami alami. Dan Tuhan berikan kami itu semacam ketabahan, daya tahan, untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang bersinar, oleh karena kami terang dan garam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berusaha untuk memuaskan dirinya dengan berbagai hal duniawi. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Minumlah air hidup, maka engkau tidak akan haus lagi." Sekiranya lagu ini boleh menolong kita untuk menghayati firman yang akan kita dengar. Like a woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, drop from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I leave it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole.
for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, the home I went that never shall undone. Fill my cup, Lord, I live it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bird of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Rebecca. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada hari ini, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kami membawa doa-doa kami, dan kami juga membawa hati kami untuk boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan tidak hanya diam di dalam diri kami, namun Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saudara dapat juga melihat ayat-ayat ini di layar saudara ya. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, suatu ketika ada seorang penginjil, dia mengunjungi sebuah penjara. Penjara itu dikenal dengan sebutan penjara pekuburan. Penginjil ini beberapa kali dalam sebulan dia diutus gerejanya untuk berkhotbah kepada para penghuni penjara tersebut. Penginjil ini pun punya kebiasaan. Jadi setelah dia selesai berkhotbah, saudara, dia tidak langsung pulang. Tetapi dia diizinkan untuk berbincang-bincang dengan beberapa orang tahanan di sana dalam waktu yang cukup singkat. Suatu kali, setelah dia selesai berkhotbah, dia berbincang-bincang dengan beberapa tahanan dan bertanya kepada mereka satu persatu dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah demikian, mengapa Anda ditahan? Saudara, berulang kali penginjil ini menerima jawaban demikian. Saya tidak seharusnya berada di sini. Jawaban lain, saya dijebak, saya difitnah. Ada juga yang menjawab, saya tidak diadili secara adil. Dan ternyata saudara, tidak ada seorang pun dari tahanan yang mengakui bahwa diri mereka bersalah. Kemudian penginjil ini melihat seorang pria yang paruh baya duduk di sudut ruangan pertemuan itu. Ketika didekati oleh penginjil ini, dia langsung menutup wajahnya
dengan tangannya dan kemudian menangis, saudara. Penginjil ini dia tidak lagi bertanya mengapa Anda di sini. Tetapi dia bertanya, ada apa sobat? Dan tahanan itu pun menjawab demikian. Saya tidak mampu menanggung dosa saya yang begitu besar. Saudara, penginjil ini akhirnya merasa lega. Kenapa demikian? Karena dia telah menemukan setidaknya ada satu orang yang mau mengakui kesalahannya dan membutuhkan pengampunan. Oleh sebab itu penginjil ini berseru, "Puji Tuhan!" Saudara, kemudian atas seizin kepala penjara, penginjil ini diberikan ekstra waktu yang lebih panjang untuk berbicara dan berbincang tentang keselamatan di dalam Kristus kepada tahanan ini. Dan dari situlah saudara, tahanan ini dibebaskan dari belenggu dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sekalipun tubuhnya terpenjara dalam tahanan, namun hidupnya tidak lagi terpenjara dalam belenggu dosa. Penginjil ini kemudian pulang dengan hati yang sangat bersukacita. Karena apa? Karena dia menemukan yang terhilang. Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang dirham yang hilang yang kita baca tadi diapit oleh dua perikop perumpamaan lainnya, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan 3 perumpamaan dalam Injil Lukas 15 ayat 1-32 ini menggambarkan tujuan misi Tuhan Yesus ke bumi ini, yaitu menyatakan kerinduan Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, dirham dalam perikop yang kita baca tadi adalah satu mata uang emas yang sangat berharga bagi perempuan Palestina pada zaman itu. Perempuan Palestina akan menerima 10 dirham sebagai hadiah perkawinan mereka. Nah, selain nilai uangnya, dirham ini juga memiliki arti yang lebih sentimental dalam pengertian dirham ini seperti arti sebuah cincin kawin, saudara. Jadi punya 10 dirham, hilang 1, bisa jadi tidak perlu lagi repot-repot mencarinya. Karena masih ada 9 dirham, bukan? Saudara, walaupun 1 dirhamnya hilang, perempuan ini tetap mencarinya. Kalau tidak menemukannya, maka hati perempuan ini akan sangat resah. Bayangkan saudara, rumah zaman dahulu itu tidak ada lampu atau senter seperti zaman kita saat ini. Sehingga dia harus menyalakan pelita, menyapu rumahnya, mungkin sampai ke semua sudut ruangan yang ada di rumahnya, dan mencarinya dengan cermat sampai dia menemukan. Bisa jadi mencarinya semalam-malaman. Saudara terkasih, reaksi dan respon perempuan yang menemukan kembali dirhamnya adalah dia bersukacita. Saudara, tentu saja sama seperti kita ketika kita menemukan katakanlah suatu barang yang sudah lama hilang, dicari-cari, tidak ketemu, suatu hari kita menemukan kembali barang itu. Pasti kita akan sangat senang, bukan? Tetapi perempuan ini, dia tidak menahan sukacitanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia malah memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Karena dia telah menemukan dirhamnya yang hilang. Sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Saudara terkasih, apa yang menjadi pesan penting dalam perumpamaan dirham yang hilang ini? Saudara, saya mengajak kita untuk melihat 3 pesan penting. Pesan yang pertama, mencari jiwa yang terhilang dan membawanya kepada keselamatan adalah hal yang terpenting bagi hati Allah. Saudara terkasih, setiap individu berharga di hati Allah. Berharga di mata Allah. Saudara berharga di hati Allah. Saya berharga di hati Allah.
Orang yang paling menyakiti saudara sekalipun dia berharga di hati Allah. Terkadang kitalah yang terlalu mudah menghakimi seseorang atau menghakimi masa lalu seseorang, bukan? Kita katakan orang ini tidak bisa berubah lagi. Bahkan kita menaruh label yang buruk pada orang itu. Seakan-akan orang tersebut tidak bisa lagi diselamatkan. Itu menurut kita. Dan karena dirham yang berharga ini hilang, kemudian sang pemiliknya, dia rela bersusah payah untuk mencari dan menemukannya kembali. Saudara, lebih lagi Tuhan yang empunya hidup manusia, dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita yang berdosa, yang terhilang. Betapa berharganya manusia yang berdosa, yang terhilang itu di hati Allah. Sehingga kita tidak pantas mengatakan bahwa orang ini si A atau si B tidak berharga untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang tidak berharga di mata Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita renungkan pesan pertama ini. Dan maukah saudara mencari dan menemukan mereka yang terhilang? Pesan yang kedua adalah Allah dan sorga, yaitu para malaikat, bersama-sama bersukacita apabila hanya seorang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, Allah berduka jika ada satu yang hilang dan bersukacita bila mana seseorang dari anak-anaknya ditemukan dan dibawa kembali dalam kerajaannya. Seperti kisah penginjil yang tadi dia menemukan seorang pria parubaya di tahanan. Tahanan tersebut dalam percakapan yang panjang lebar dan dalam dengan penginjil ini, akhirnya dia menyatakan dirinya bersalah. Dan dia sama sekali tidak menyangkali dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia berseru, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara, orang ini menerima karunia pengampunan dan memperoleh jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Manusia yang tersesat jalan hidupnya tidak mampu lagi menemukan kebenaran. Segala upayanya tidak akan pernah dapat kembali kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dia sendiri, dia harus datang ke dunia untuk mencari manusia yang berdosa, yang terhilang dan menyelamatkannya. Saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, ada sukacita di bumi dan di sorga. Demikianlah yang dikatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan betapa indahnya saudara ketika Tuhan Yesus mencari kita dan surga bersukacita ketika kita menanggapinya dan meresponinya. Amin. Amin saudara. Dan hal yang ketiga, pesan ketiga dari perumpamaan yang kita bahas pada hari ini adalah mari mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Saudara, perempuan yang adalah sang pemilik dirham itu, dia tahu betul berapa jumlah dirhamnya. Ya, ada 10 dirham. Baginya, saudara, dirhamnya itu adalah hasil kerja kerasnya, miliknya, dan harta yang berharga bagi dirinya. Jadi dia berusaha, bersusah payah mencari dan akhirnya dia menemukannya. Maka ia akan terus berusaha menjaganya dengan baik. Oleh sebab itu hari ini dan pada saat ini mari kita berhenti sejenak. Kita merenungkan poin 3 ini. Di masa-masa sulit seperti hari ini saudara, apakah ada keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka dan bergulat sendiri dengan persoalan hidup mereka?
Adakah mungkin ada dari mereka mulai meninggalkan iman mereka kepada Tuhan karena apa yang mereka doakan sekian lama belum dijawab Tuhan? Atau adakah mereka yang sudah sekian lama kita tahu hidupnya sudah jauh dari Tuhan dan sudah terjerumus ke dalam dosa tertentu? Saudara, bukankah mereka adalah orang-orang yang terhilang, mungkin tersesat saat ini? Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk berdoa. Berdoalah supaya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kerinduan yang tulus untuk membawa orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang dan tersesat kepada keselamatan di dalam Kristus. Barangkali kita akan mengalami lebih banyak sukacita ketika Tuhan mau memakai kita untuk menyampaikan kasih dan kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang terhilang. Mari saudara, tekunlah mencari mereka dan bersukacitalah ketika mereka datang kepada Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami diingatkan untuk boleh di masa-masa seperti ini Tuhan mencari mereka yang terhilang. Mereka yang mungkin tersesat jalan hidupnya. Mereka yang sedang mencari kebenaran Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini Engkau mengetuk hati kami, mau memakai kami, Tuhan, tolong kami. Supaya kami pun siap dipakai oleh Tuhan. Menjadi agen Tuhan di dunia ini. Mencari yang terhilang. Karena kami tahu Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Dan orang-orang yang terhilang lainnya pun, mereka berharga di mata. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.